Halo teman-teman, perkenalkan saya Rahel Ananda Sitorus dengan NIM C1C019113. Saya dari kelas R13 Akuntansi angkatan 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan saya yang diampu oleh Bapak Juliusman SE MSI AK. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas materi mengenai akuntansi manajemen lingkungan. Nah, yang selanjutnya yaitu environmental cost of quality. Ekoefisiensi mengimplikasikan peningkatan efisiensi yang berasal dari peningkatan kinerja lingkungan. Ada sejumlah sumber dari insentif dan penyebab peningkatan efisiensi. Di antaranya yang pertama yaitu pelanggan menginginkan produk yang lebih bersih, yaitu produk yang diproduksi tanpa merusak lingkungan serta penggunaan dan pembuangannya ramah lingkungan. Lalu yang kedua yaitu para pegawai lebih suka bekerja di perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan akan menghasilkan produktivitas yang lebih besar. Lalu yang ketiga yaitu perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan cenderung memperoleh keuntungan eksternal seperti biaya modal yang lebih rendah dan tingkat asuransi yang lebih rendah. Lalu yang keempat yaitu kinerja lingkungan yang lebih baik dapat menghasilkan keuntungan sosial yang signifikan, seperti keuntungan bagi kesehatan manusia. Lalu yang kelima yaitu fokus pada peningkatan kinerja lingkungan, membangkitkan keinginan para manajer untuk melakukan inovasi dan mencari peluang baru. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu pengurangan biaya lingkungan dapat mempertahankan atau menciptakan keunggulan bersaing. Lalu yaitu yang selanjutnya ada modal biaya kualitas lingkungan. Biaya lingkungan dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama biaya pencegahan lingkungan, lalu yang kedua biaya deteksi lingkungan, yang ketiga biaya kegagalan internal lingkungan, dan yang keempat yaitu biaya kegagalan eksternal lingkungan. Yang selanjutnya yaitu pelaporan biaya lingkungan. Pelaporan biaya lingkungan adalah penting jika organisasi serius meningkatkan kinerja lingkungan dan pengendalian biaya lingkungan. Langkah pertama yang baik adalah laporan yang merinci biaya lingkungan berdasarkan kategori. Pelaporan biaya lingkungan berdasarkan kategori mengungkapkan 2 hasil penting, yaitu yang pertama dampak dari biaya lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan, dan yang kedua yaitu jumlah relatif yang dikeluarkan dalam setiap kategori. Baik, selanjutnya yaitu laporan keuangan lingkungan. Dalam suatu periode tertentu ada 3 jenis manfaat, yaitu pendapatan tambahan, tabungan saat ini, dan biaya yang dihindari atau penghematan yang sedang berlangsung. Pendapatan tambahan adalah pendapatan yang mengalir ke dalam organisasi karena tindakan lingkungan, seperti daur ulang kertas, menemukan aplikasi baru untuk limbah tidak berbahaya, misalnya menggunakan scrap kayu untuk membuat potongan-potongan kayu dan papan catur, dan peningkatan penjualan karena pencitraan atas ramah lingkungan ditingkatkan. Menghindari biaya mengacu pada penghematan atas biaya yang telah dibayarkan pada tahun sebelumnya. Tabungan saat ini mengacu pada pengurangan biaya lingkungan yang dicapai pada tahun berjalan dengan membandingkan manfaat yang dihasilkan dengan biaya lingkungan yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Maka jenis laporan keuangan lingkungan dibuat. Nah, yang selanjutnya yaitu strategi berdasarkan akuntansi pertanggungjawaban lingkungan. Menurut Bohr, Kartin, dan Hoyt tahun 1991,
98, terdapat 3 strategi untuk mengelola biaya lingkungan, yaitu yang pertama ada end of pipe strategi, lalu yang kedua process improvement strategi, dan yang terakhir yang ketiga yaitu prevention strategi. Yang selanjutnya yaitu ada triple bottom line. Dewasa ini konsep CSR itu semakin berkembang, dan dengan berkembangnya konsep CSR tersebut, maka banyak teori yang muncul yang diungkapkan mengenai CSR ini. Salah satu yang terkenal adalah teori triple bottom line, di mana teori ini memberi pandangan bahwa jika sebuah perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan 3P. Selain mengejar keuntungan atau profit, perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat atau people, dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan atau planet. Baik, yang selanjutnya yaitu pengungkapan triple bottom line. Dalam era globalisasi, perusahaan tidak hanya mementingkan aspek ekonomi saja, tetapi harus memperhatikan aspek sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, setiap perusahaan berusaha untuk memenuhi kegiatan yang berkaitan dengan memperhatikan kepentingan sosial dan lingkungan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sandra pada tahun 2011, menyatakan bahwa perusahaan yang berkelanjutan bukan hanya mengejar keuntungan finansial, bukan hanya peningkatan nilai pemegang saham, namun yang paling baik adalah dicapai melalui kerangka kerja yang luas di bidang ekonomi, sosial, lingkungan, dan nilai-nilai etika, serta tujuan bersama yang melibatkan interaksi antara perusahaan dan berbagai pemangku kepentingan. Nah, baiklah, itu tadi penjelasan materi mengenai akuntansi manajemen lingkungan. Apabila terdapat salah-salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.